Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi hadis-sidqi wa rupa. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bapak Ibu sekalian jamaah mushola al-ikhlas dan Allah, beberapa hari lalu tanggal 3 Maret Pak II telah kehilangan putra beliau satu-satunya, karena memang putranya cuma 2, putrinya 3 putri 2 putra. Waktu habis kubur beliau ngomong ke saya begini, kenapa ya Bang, bukan saya yang diambil yang udah tua, yang sakit-sakitan, kenapa harus geger mesti punya yang lulus ada istri. Saya bilang, apabila ajal sudah tiba, tidak ada yang dapat memajukan atau mengundurkan walaupun sesaat. Kul umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia pasti akan menemui kematian, dan apabila ajal telah tiba, tidak ada dapat memajukan atau memundurkan walaupun sesaat. Terus saya katakan, syarat meninggal itu bukan tua, syarat meninggal itu juga bukan sakit. Baik udah tua, sakit-sakitan, karena memang belum aja dan belum diambil. Gegiannya memang jadi kelihatan muda dan katanya nggak sakit lagi. Cuma habis naik sepeda, terus pulang muntah-muntah, mungkin masuk angin, mungkin udah asam lambung, meninggal. Itulah takdir. Jamaah sekalian, ada sebuah keterkaitan dalam kehidupan. Ini mungkin menjadi renungan kita semuanya, bahwa kematian itu tidak menunggu kita baik. Jadi kematian itu tidak menunggu kita baik, tetapi teruslah berbuat baik sambil menunggu kematian. Jadi Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, pada dasarnya itu aja. Kalau kita punya pikiran yang normal, logika yang jalan, ya hidup kita sementara. Nggak ada bahasanya, kalau memang berpikir tua ya berarti memang sudah mendekati kematian. Kalau sudah sakit berarti juga mendekati kematian. Tapi bukan menjadi jaminan orang tua yang sakit tadi meninggal duluan. Oleh karenanya itu, marilah kita fokuskan diri kita di bulan Ramadan ini, ya, bahwa kita hanya ditujukan oleh Allah agar menjadi hamba yang bertakwa. Quran yang kita baca sekali hatam hampir ada 6.300 sekian ayat. Itu kalau bahasanya diperas, cuma satu fokusnya, agar manusia jadi takwa. Dan ketakwaan itu sudah diingatkan Allah dalam surah Al-Imran 133, 134, 135. Ciri-cirinya, kalau kita masuk ke dalam ciri-ciri ini, insya Allah mudah-mudahan surga seluas langit dan bumi akan kita dapat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, yang dimana Allah sediakan surga seluas langit dan bumi, dan itulah balasan orang-orang yang takwa. Jadi syarat untuk menjadi media surga tempat kita itu adalah orang-orang yang sudah diampuni Allah. Jadi kalau masih ada dosa, ya pasti neraka dulu. Ini minta ampun Allah. Bahkan dalam surat lain, surat Al-Hadid ayat 21,
Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardus sama wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Hampir sama ya, redaksi yang tadi. Tapi ini berlomba-lomba lah, kita suruh berlomba-lomba. Seolah minta ampun itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba lah minta ampun kepada Tuhan kami yang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi, di mana itu balasan buat orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian, kenapa sampai dikatakan berlomba-lomba? Kita ini sekali dosa kelalaian, dosa kepada Allah, maksiat kita. Kalau dikatakan neraka itu lebih banyak perempuan, kenapa? Perempuan paling banyak. Ternyata kata Rasul yang antara perempuan banyak masuk neraka itu karena banyak dosa dengan suami, dengan keterkaitan kurangnya bersyukur, belum ibadahnya, sering meninggalkan sholat. Yang sering saya katakan, ibadah perempuan itu ya sholat sering tinggal karena kita haid, udah waktunya haid dia menunda sholat. Azan berkumandang, ya hari itu dia mau haid, belum keluar, pas jam 1:30 dia mau sholat ternyata haid, dia udah ninggalin sholat, juga dosa besar wanita. Atau dia mau habis haidnya, ya kalau wanita kan suami belum tuh diintai dulu, ya kan? Mau masih ada black, ini tipin ini masalah bininya, gitu kan? Jangan sampai neraka, istri kita masuk neraka cuma gara-gara dosa yang sebenarnya kecil, sepele tapi besar dosanya. Diintai jam 1 masih ada black, jam 2 diintai udah ada black. Cuma kata perempuan apa rata-rata? Karena aja asal sekalian, dia udah ninggalin sholat jauh, dosa besar kita. Inilah yang menjadi kaitan kita. Kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba untuk minta ampun? Karena surga belum disediakan kalau kita belum minta ampun. Yang kedua, alladzina yunfiquna sarrata, orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Jangan jadi orang pelit. Orang pelit itu musuhnya Allah, musuhnya manusia, binatangnya gede. Coba dah, nih, nanti kan kalau lagi kucing ngobrol kucing kan, dikasih tulang luar gitu kan, ke depan kucing ayam, ya kan, ayam menangkap ayam, katanya ada makanannya gitu kan. Itu dosa kita kan gitu aja, ya menipu gitu kan. Jadi PHP binatang. Jadi bahasanya apa? Orang makin kaya makin sulit. Seperbandingan gini sering. Ketika kita susah, mungkin ada teman lagi nggak punya uang buat makan, punya duit 100.000, bisa jadi 50.000 dikasih ke dia, 5.000 gua dah. Tapi kalau kita punya 100 juta, bisa nggak kita kasih 50 juta buat orang yang susah? Kayaknya kagak mungkin banget dah. Kenapa? Itu yang dikatakan perbandingan kan sama, 50%, cuma manusia tidak mampu memberikan seperti itu. Dikatakan manusia makin kaya makin pelit. Makanya saya sering menyampaikan ke ibu kalau bicara pernikahan, hati-hati bu, nyari mantu jangan asal kaya, kalau pelit mah percuma. Iya enggak? Iya. Mendingan kaya, mendingan miskin, jangan juga. Yang penting kagak pelit itu aja. Ya, kita mendapatkan kebaikan dari orang yang banyak bersedekah. Agak datar. Ya, jadi insya Allah. Jadi kalau kita mampu bersedekah, ya udah itu yang memang diinginkan oleh Allah ketika manusia meminta untuk dihidupkan kembali. Ketika Allah memfirmankan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah kalian dengan rezeki yang telah kuberikan kepada kalian setengahnya. Nah semuanya sebagian itu diminta sebelum datang kematian. Kenapa? Ahli kubur di jari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh mau Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bangkitkan kami sebentar aja, tunda kematian kami sebentar aja. Mau ngapain Pak Sodako? Agar kami bisa bersedekah, berinfak.
wa aku minas sholihin, dan kami termasuk daripada golongan orang-orang soleh. Sedekah yang diincar. Orang yang sering infak ke masjid, Allah berikan dia pahala sholat. Allah berikan dia pahala orang memberikan sholat, memberikan takjil ya tadi kita tiap hari. Yang berpuasa berapa orang tuh? Ada 20 orang. Dapat 20 orang tuh pahala puasa. Ya. Kalau ada ibu head nih, udah hari ini saya puasa. Bagaimana dapat pahala puasa? Kasihnya makanan ke musola, ke masjid, dapat tuh pahala puasa. Walaupun nanti dia bodoh juga, kan luar biasa itu namanya. Apalagi kasih jihad, sedekah infak ke Palestina. Setiap uang yang diberikan buat senjata buat membunuh musuh-musuh Allah Israel, Allah berikan pahala jihad buat dia. Luar biasa pahala infak, mengalahkan pahala-pahala yang lain. Selanjutnya apa lagi? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, puasa hari ini dalam rangka itu, dan dalilnya luar biasa. La taghdab wa lakal jannah, jangan engkau marah, surga buat kamu. Jadi menahan amarah itu Allah udah sediain surga karena mampu menjaga dirinya, kemampuan. Jadi ada orang bertanya sama Hidayat, Ustaz, saya tuh ada bahasanya Mataram lah, udah benci banget sama orang, udah nyakitin banget, udah pokoknya udah ya Allah udah kayak udah ngeliat mukanya, udah ngeliat mukanya tuh kayak muka comberan maksudnya, udah gedeg ya. Apa kata Ustaz? Dia bacain ayat ini, Bu, Allah udah sediain surga seluas langit dan bumi, tapi cuman gara-gara kebencian ibu sama saudara ibu, sama tetangga ibu, sama teman ibu tukar kebencian itu sampai dibawa mati. Allah tukar surga itu dengan kebencian, maka hilangkanlah kebencian itu karena kita ingin mendapatkan surga. Karena kebencian itu tidak akan pernah padam, ya, kecuali kita yang memadamkannya. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri aja pernah berdoa, la tuzini yauma yub'atsun, la yanfa'u wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku di hari kebangkitan nanti, yauma yub'atsun, di mana harta dan anak sudah tidak punya manfaat apa lagi, illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Inilah keterkaitan kenapa surga nggak ada lagi dendam, nggak ada dengki, nggak ada hasad, karena memang orang yang menghadap Allah semua itu dalam keadaan bersih. Selanjutnya apa lagi? Ditutup dengan wal afin anin nas, orang-orang yang mampu memaafkan orang-orang yang salah di antara kita. Ini yang luar biasa. Kebencian apapun kalau kita redam dan kita maafkan orang-orang yang salah dalam hidup kita, insya Allah Allah akan begitu memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, insya Allah. Itu yang dapat sampaikan. Jadi kerangka daripada ketakwaan itu sendiri adalah banyaklah istighfar, banyaklah bersedekah, menahan amarah, dan jadikan sifat pemaaf dalam diri kita. Dan hari ini kita terus membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku ya Allah, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah Allah memaafkan kita, Allah mengampuni kita, dan insya Allah Allah berikan surga kepada kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.